Baik, selamat pagi, siang, maupun malam, dokter. Perkenalkan, saya Putu Waisnadia Skasafa dengan 3 digit NIM terakhir 200. Di sini saya izin untuk membuka presentasi SP dari kelompok SGDB1 yang berjudul Management of Iron Deficiency Anemia. Adapun anggota dari SGDB1 yaitu sesuai dengan yang tertera pada halaman PPT. Baik, mohon izin melanjutkan dokter. Sebelumnya perkenalkan saya Kadang Raditya dengan NIM 002. Terkait latar belakang yang kita ambil terkait anemia defisiensi besi merupakan sebuah masalah kesehatan yang sampai sekarang masih menjadi sebuah masalah yang dimana prevalensinya sendiri mencapai 31,2 pada wanita usia subur dengan defisiensi zat besi sebagai penyebab utamanya. Selain itu, faktor risikonya meliputi asupan gizi yang kurang, lalu rendahnya vitamin C, tingginya kalsium, lalu serta meningkatnya kebutuhan zat besi saat masa pertumbuhan dan kehamilan. Selanjutnya, anemia juga berkaitan dengan stunting, menunjukkan dampak kekurangan gizi terhadap pertumbuhan meskipun program suplementasi zat besi dan edukasi gizi telah dilakukan pelaksanaan dan kesadaran masyarakat masih rendah dan diperlukan strategi yang terpadu untuk menangani masalah ini, baik itu dari edukasi, keterlibatan komunitas yang dapat menurunkan angka anemia defisiensi besi itu secara spesifik. Baik, mohon izin saya untuk melanjutkan. Perkenalkan saya Igusti Ngurah Angga Wijadharma, bisa dipanggil Ngurah dengan 3 digit nomor NIM saya 022. Setelah dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Angga di pada latar belakang, saya izin untuk membacakan atau menjelaskan dari rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat penulisan dari studi proyek kami pada blog kali ini. Untuk rumusan masalah, dari latar belakang yang sudah Angga jelaskan sebelumnya, itu rumusan masalah kami yaitu bagaimana dari faktor gizi, lingkungan dan juga sosial ekonomi itu berkontribusi terhadap tingginya prevalensi anemia pada wanita usia subur dan juga remaja putri Indonesia. Selanjutnya, yang kedua itu bagaimana hubungan antara defisiensi besi dengan status gizi dan juga kejadian stunting pada kelompok rentan seperti anak-anak dan juga remaja putri. Dan itu juga nomor 3 ada bagaimana nantinya efektivitas pelaksanaan berbagai program intervensi seperti suplemen zat besi, edukasi gizi, dan juga nantinya pemberian makanan tambahan dalam menurunkan prevalensi anemia di masyarakat. Adapun tujuan penulisan studi proyek kami yaitu untuk mempelajari faktor penyebab utama anemia pada wanita usia subur dan juga remaja putri khususnya di Indonesia, termasuk dari aspek gizi, lingkungan dan juga sosial ekonomi. Selanjutnya yang kedua itu untuk mempelajari dari keterikatan antara anemia defisiensi besi dan juga uh, dengan gangguan pertumbuhan atau stunting dan juga status dari gizi masyarakat. Saya yang nomor 3 itu ada untuk mempelajari dari efektivitas dan juga kendala nantinya pada pelaksanaan program intervensi anemia di lapangan untuk merumuskan strategi peningkatan keberhasilan program. Dan juga ada pun manfaat dari penulisan studi proyek kami ini adalah untuk menambah pengetahuan ilmiah tentang hubungan antara defisiensi besi, status gizi, dan juga prevalensi anemia pada kelompok rentan. Dan yang kedua itu adalah memberikan masukan bagi pemerintah dan tenaga kesehatan dalam merancang intervensi yang lebih efektif dan tentunya berbasis bukti. Selanjutnya nomor 3 itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya remaja putri dan juga wanita usia subur terhadap nantinya pentingnya asupan zat besi dan juga perilaku gizi seimbang untuk mencegah anemia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, nantinya dilanjutkan oleh rekan saya pada slide selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jacqueline Marit Syarung dengan 3 digit NIM terakhir 122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga patofisiologi dari anemia defisiensi besi. Pertama, anemia defisiensi besi adalah kondisi ketika kadar hemoglobin menurun karena kekurangan zat besi. Kekurangan ini membuat pembentukan hemoglobin terhambat sehingga kemampuan darah membawa oksigen juga berkurang. Akibatnya, sel darah merah menjadi lebih kecil dan juga warnanya menjadi lebih pucat atau yang biasa disebut mikrositik dan hipokromik. Menurut WHO, anemia dikatakan terjadi bila kadar Hb di bawah 13 gram per desiliter pada laki-laki dan di bawah 12 pada perempuan serta di bawah 11 pada ibu hamil. Secara laboratoris, ADB ditandai dengan penurunan ferritin dan juga saturasi transferin serta adanya peningkatan dari TIBC. Dari sisi patofisiologi, prosesnya terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu deplesi cadangan besi, di mana cadangan ferritin di hati dan susun tulang mulai menurun, tetapi kadar Hb masih normal.
Lalu yang kedua yaitu gangguan dari eritrofisis, karena suplai besi ke susun tulang menurun sehingga produksi hemoglobin berkurang. Dan juga tahap yang ketiga, sekaligus tahap yang terakhir adalah tahap anemia defisiensi besi, di mana kadar Hb turun dan sel darah merah menjadi mikrositik hipokromik. Secara klinis, pasien biasanya tampak pucat, lemas, mengalami pusing, sesak, bahkan bisa muncul koilonisia, glositis, ataupun pika. Jadi secara keseluruhan, anemia defisiensi besi berkembang secara bertahap dimulai dari berkurangnya cadangan besi, terganggunya pembentukan eritrosit, hingga akhirnya muncul gejala anemia yang khas. Izin perkenalkan, nama saya Sarafin Kristiani Salim dengan 3 digit NIM terakhir 098. Izin untuk menjelaskan faktor risiko dan juga penyebab dari anemia defisiensi besi. Jadi, penyebab utama dari anemia defisiensi besi adalah kekurangan asupan zat besi yang cukup dari makanan sehari-hari. Di banyak negara berkembang, pola makan yang didominasi oleh sumber nabati dengan bioavailabilitas zat besi yang rendah, serta kekurangan keberagaman bahan makanan ini menyebabkan rendahnya asupan zat besi yang dapat diserap tubuh secara efektif. Selain itu, remaja seringkali melewatkan sarapan atau memilih makanan yang kurang bergizi, dan juga melakukan diet vegetarian tanpa suplemen zat besi. Dan ini meningkatkan risiko anemia karena zat besi non-heme dari tumbuhan, karena lebih sulit diserap oleh tubuh. Selain itu, faktor-faktor seperti kehilangan darah kronis akibat menstruasi berat pada wanita usia reproduksi dan juga perdarahan pada saluran cerna juga menjadi penyebab signifikan pada defisiensi zat besi. Infeksi parasit seperti cacingan yang juga dapat menyebabkan kehilangan darah gastrointestinal dan juga malabsorpsi nutrisi. Dan ini memperparah defisiensi zat besi. Masalah gangguan penyerapan zat besi di saluran cerna yang bisa menjadi akibat penyakit seperti celiak ataupun penggunaan obat tertentu juga memperburuk keadaan. Peningkatan kebutuhan zat besi selama masa pertumbuhan cepat pada anak dan remaja, kehamilan, dan juga pada saat laktasi, ini juga menjadi penyebab lain apabila asupan zat besi tidak mencukupi, terutama bila akses terhadap suplemen dan layanan kesehatan terbatas, khususnya di daerah pedesaan dan kelompok berpendapatan rendah. Selain faktor-faktor tersebut, beberapa faktor lain seperti status pendidikan yang rendah, status sosial ekonomi yang rendah, dan juga kondisi tempat tinggal juga terkait dengan risiko anemia. Pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya pengetahuan akan kebutuhan gizi dan juga praktik pemberian makan yang tepat. Status sosial ekonomi yang rendah juga membatasi akses keluarga terhadap makanan yang bergizi, termasuk sumber zat besi yang cukup. Selain itu, remaja yang tinggal di daerah pedesaan atau keluarga dengan anggota yang banyak cenderung mengalami resiko defisiensi besi lebih tinggi karena keterbatasan sumber daya dan juga dukungan kesehatan. Baik, izin dokter untuk melanjutkan, namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Made Ratnaya Dewanti dengan NIM 24025110026. Di sini saya izin untuk melanjutkan tentang gejala dan juga diagnosis anemia dari anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi atau yang sering kali kita bilang IDA sering ditemukan dalam praktik klinis dan gejalanya bergantung pada kecepatan perkembangan serta tingkat keparahannya. Pada IDA sendiri, pada IDA kronis atau kehilangan darah yang lambat, tubuh dapat beradaptasi sehingga pasien tampak sangat stabil dan juga meskipun kadar hemoglobinnya rendah. Gejala dapat bersifat tidak spesifik seperti pusing, kelemahan, iritabilitas, palpasi, penurunan nafsu makan pada anak, dan juga pika. Pada kasus ringan hingga sedang, pasien bisa tidak bergejala dan juga terdapat temuan fisik seperti muncul meliputi pucat, glositis atrofi, kulit dan rambut yang kering, serta mudah rusak, alopecia, selosis angular, dan juga pada kasus yang jarang itu seperti koilonikia. Pada kondisi berat, dapat muncul takikardia atau tanda perburukan gagal jantung yang sudah ada sebelumnya, seperti edema pada pergelangan kaki atau dyspnea pada istirahat yang memerlukan penanganan segera. Baik, mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Gede Bagus Susila Pratnyadana Oka dengan 3 digit NIM terakhir 046. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dengan manajemen anemia defisiensi besi. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menemukan penyebab dasarnya. Jadi setelah defisiensi besi itu terkonfirmasi, maka langkah berikutnya adalah mencari sumber kehilangan atau gangguan penyerapan besi, yang dimana faktor umumnya seperti menstruasi berat, pendarahan saluran cerna, penyakit celiak, pasca operasi bariatrik, atau penggunaan NSAID. Guideline umum dari AGA itu menganjurkan endoskopi bidireksional untuk menilai saluran cerna atas dan bawah pada pria dan wanita.
pasca menopause, serta perempuan premenopause asimptomatik. Bila hasil awal negatif namun anemia berulang, kapsul endoskopi dapat dilakukan untuk menilai apakah adanya pendarahan tersembunyi. Nah, jadi menemukan penyebab dasar inilah kunci agar koreksi besi itu tidak hanya bersifat sementara. Terus selanjutnya yang pasti adalah setelah kita menemukan penyebab dasar lalu diatasi, terus kita juga dapat melakukan terapi untuk mengkoreksi daripada defisiensi besi tersebut. Nah, jadi adapun sambil menelusuri penyebab, terapi besi biasanya dimulai segera untuk memperbaiki defisit. Pertama, besi oral merupakan lini pertama karena efektif, murah, dan mudah didapat. Dosis umumnya 40-60 mg besi elemental, setara mungkin ferrosulfat 200-325 mg, diberikan sekali sehari atau selang hari atau alternate day untuk meningkatkan absorpsi karena efek hepsidin. Vitamin C tidak meningkatkan efektivitas signifikan sehingga pemberian vitamin C ini tidak wajib. Begitu juga kita harus menghindari konsumsi teh, kopi, atau kalsium saat minum besi. Bila memungkinkan, kita konsumsi saat perut kosong untuk besi oral ini. Mengapa selang hari? Karena pemberian besi itu meningkatkan kadar hepsidin selama kurang lebih 24 jam, yang justru menurunkan penyerapan dosis berikutnya. Rigben selang hari ini memanfaatkan jendela penyerapan alami ini. Selanjutnya, bila besi oral tidak cukup, maka besi intravena itu menjadi pilihan. Ketika besi oral tidak dapat diserap atau tidak ditoleransi, ada inflamasi kronik, pendarahan terus berlangsung, atau diperlukan perbaikan cepat, misalnya pada kasus kehamilan trimester kedua, ketiga, atau praoperatif. Terus formulasi IV modern seperti ferric karbosimaltose memungkinkan koreksi cepat dalam 1-2 kali infus. Namun perhatikan juga risiko hipofosfatemia terutama pada ferric karboksimaltosa yang dapat menyebabkan keluhan tulang atau osteomalacia pada sebagian pasien. Terus ada juga kondisi khusus seperti pada kehamilan, itu besi oral tak merupakan terapi utama. IV hanya diberikan bila gagal atau intoleran, terutama pada trimester menengah atau akhir. Terus perioperatif itu kondisi besi beberapa minggu sebelum operasi dapat mengurangi kebutuhan transfusi dan memperbaiki hasil klinis. Terus pada CKD itu inflamasi kronik sering menurunkan absorpsi sehingga banyak pasien non-dialisis memerlukan intravena iron. Terus untuk transfusi darah merupakan opsi terakhir. Transfusi ini sebenarnya bukan terapi defisiensi besi, melainkan tindakan penunjang untuk keadaan gawat seperti instabilitas hemodinamik, iskemia organ, ataupun anemia berat. Transfusi ini dapat dilakukan bila Hb di bawah 7 gram per desiliter pada dewasa stabil, atau hemoglobin 7,5-8 gram per desiliter bila bedah atau penyakit kardiovaskular tertentu. Terus kita juga dapat melakukan evaluasi respon atau tidak lanjut. Keberhasilan terapi itu dapat nilai dari pertama kenaikan hemoglobin 1-2 gram per desiliter dalam 2-4 minggu, perbaikan gejala dan peningkatan ferritin. Terus terapi dilanjutkan sekitar 3 bulan setelah hemoglobin normal untuk mengisi cadangan besi. Bila tidak ada perbaikan, kita dapat menguasai ulang baik dari dosis, kepatuhan, interaksi obat, inflamasi pernah lanjut, ataupun malabsorpsi. Demikian dapat saya sampaikan. Untuk presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dokter. Perkenalkan, nama saya Putu Damar Sora Fisinananda dengan 3 digit NIM terakhir saya 203. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pemberian zat besi oral. Jadi zat besi oral ini adalah terapi utama untuk anemia defisiensi besi karena mudah dan murah. Umumnya digunakan dalam bentuk Fe2+, yang lebih mudah diserap dibandingkan bentuk dari Fe3+. Penyerapannya ini terjadi di duodenum dan jejunum proksimal, dan zat besi ini masuk ke sel usus lewat transporter yang namanya DMT1. Lalu sebagian disimpan sebagai ferritin dan sebagian lagi keluar ke darah lewat ferroportin untuk diikat oleh transferin. Proses ini diatur oleh hormon yang namanya hepsidin. Kalau kadar hepsidinnya tinggi, ferroportinnya tertutup sehingga penyerapan dari besinya ini berkurang. Karena itu pemberian zat besi ini selang 1 hari itu lebih efektif dibandingkan tiap hari dan terus-menerus. Vitamin C ini juga bisa meningkatkan penyerapan
sedangkan kalsium, teh, dan kopi ini menurunkan dari penyerapan zat besi. Efek samping yang sering muncul adalah biasanya mual dan konstipasi. Setelah itu, bila penyerapannya terganggu, itu bisa dipertimbangkan pemberian besi secara intravena. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putunanda Nayaka Valska Putri dengan NIM 24025111074. Di sini saya izin melanjutkan terkait mekanisme pemberian zat besi intravena. Pemberian zat besi secara intravena ini merupakan terapi efektif untuk memperbaiki defisiensi besi pada pasien yang tidak toleran atau tidak responsif terhadap suplementasi oral. Zat besi intravena ini diberikan dalam bentuk kompleks besi karbohidrat stabil seperti ferrix carboxymaltose atau iron sucrose yang langsung masuk ke dalam sirkulasi tanpa bergantung pada absorpsi saluran cerna. Kompleks ini akan ditangkap oleh makrofag di hati, limfa, maupun sumsum tulang melalui endositosis. Kemudian, besi akan dilepaskan dan direduksi menjadi besi ferrous yang awalnya merupakan besi ferrik, kemudian diekspor melalui ferroportin dan diikat oleh transferin untuk digunakan dalam pembentukan Hb dan eritrosit. Ferric carboxymaltose ini lebih stabil dibandingkan dengan iron sucrose karena memungkinkan pemberian dosis lebih tinggi sekaligus pelepasan besi lebih terkontrol, yang dimana untuk mengurangi risiko stres oksidatif akibat besi bebas. Dengan pemilihan formulasi dan juga laju infus yang tepat, terapi ini efektif dan aman untuk meningkatkan Hb dan cadangan besi dalam tubuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niwan Kesyamana Putri dengan 3 digit NIM terakhir saya 050. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pemantauan terapi dan evaluasi efektivitas pengobatan. Jadi, pemantauan terapi pada pasien anemia defisiensi besi itu bertujuan untuk melihat apakah pasien benar-benar merespon terhadap pengobatan dan apakah cadangan besinya sudah terisi kembali. Nah, biasanya kita akan cek Hb setelah 2-4 minggu dengan harapan Hb-nya sudah mulai naik sekitar 1 gram per desiliter. Jadi, kalau naik itu artinya tubuh sudah mulai merespons dengan baik. Lalu, untuk melihat apakah cadangan besi di tubuh sudah terisi atau belum, kita akan cek ferritin atau TSAT setelah 8-12 minggu, karena ferritin ini memang lebih lambat untuk naiknya. Nah, kalau dalam 2-4 minggu Hb itu tidak naik, kita harus evaluasi. Jadi yang pertama, kita melihat kepatuhan pasien. Apakah obatnya diminum sesuai jadwal? Apakah diminumnya dibarengi oleh teh, kopi, atau susu yang bisa menghambat penyerapan? Lalu kita juga cek apakah ada kehilangan darah yang berkelanjutan seperti menstruasi berat atau perdarahan saluran cerna. Dan kita juga pikirkan kemungkinan gangguan penyerapan lainnya, misalnya kayak pada kondisi inflamasi atau penyakit seliak. Jadi kalau pasien tidak bisa menyerap atau tidak toleran terhadap besi oral, kita bisa ganti ke besi intravena. Untuk besi intravena, selain Hb dan juga ferritin, kita juga perlu memantau kadar fosfat karena memang beberapa preparat itu bisa menyebabkan hipofosfatemia. Dan jangan lupa untuk observasi pasien selama diinfus untuk mencegah reaksi alergi. Nah, setelah Hb kembali normal, terapi tetap dilanjutkan selama sekitar 3 bulan untuk memastikan cadangan besi benar-benar terisi, supaya nanti anemia tidak kambuh lagi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dokter, nama saya Richard Renatarihi dengan 3 digit NIM terakhir 146. Saya akan menyebutkan mengenai kesimpulan dari student project ini dan juga menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk kesimpulannya, anemia defisiensi besi ini dapat kita artikan sebagai anemia yang muncul karena adanya defisit besi dalam tubuh. Dan hal ini memengaruhi proses eritropoiesis dan menyebabkan peredaran oksigen ke seluruh jaringan tubuh menjadi kurang maksimal. Patofisiologi dari penyakit ini melalui beberapa fase. Yang pertama adalah fase deplesi cadangan besi, kemudian mengarah kepada gangguan eritropoiesis akibat dari kekurangan zat besi, dan hingga dia terjadi anemia defisiensi besi. Penyebab utamanya itu kurangnya suplai zat besi dari konsumsi sehari-hari, dan hal ini dapat terjadi karena banyak hal, mulai dari sulitnya akses ke zat besi, atau tantangan dalam perekonomian dan pendidikan. Gejala pada anemia defisiensi besi sama seperti anemia pada umumnya, tetapi ada gejala-gejala tambahan seperti alopecia, cheilosis, dan gejala khasnya adalah koilokimia. Manajemen dari ADB ini berfokus kepada mengoreksi defisit besi hingga kadarnya kembali normal dan hemoglobin kadarnya normal kembali
dan proses eritropoiesis dan peredaran oksigen itu bisa kembali sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sesuai dengan penyebab dari penyakitnya, terapi ADB ini adalah terapi besi. Dan terapi besinya bisa dilaksanakan dengan pemberian secara oral maupun secara intravena. Lagi-lagi ini disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk menindaklanjuti pasien ke tahap terapi, penting bagi kita untuk mengetahui gejala utama dari adanya anemia defisiensi besi ini. Dengan begitu, terapinya dilakukan dengan tujuan mengatasi penyebab utama dan menyesuaikan pengobatan dengan kondisi kesehatan pasien. Yang kedua, untuk kelancaran pengobatan, sebaiknya terapinya dilakukan bersamaan dengan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan terutama untuk mencegah kelebihan zat besi yang dapat mengarahkan pasien memiliki manifestasi klinis yang berbeda. Dan yang ketiga atau yang terakhir, karena ADB ini erat kaitannya dengan zat-zat yang dikonsumsi oleh tubuh, edukasi menjadi bagian penting dalam pengobatan. Dokter harus mampu mengedukasi pasien, terutama mengenai konsumsi zat besi, bukan hanya supaya ADB ini tertangani, tetapi juga untuk mencegah terjadinya hal yang sama atau hal yang serupa ke depannya. Baik dokter, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi student project kami yang berjudul Management of Iron Deficiency Anemia di blok Hematologic System and Disorder and Clinical Oncology. Saya Faustina Ludia Vivia dengan 3 digit NIM terakhir 232 selaku perwakilan dari SGDP 1 memohon maaf apabila selama presentasi kami ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dokter atas perhatiannya. Saya izin tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om.